sedang melakukan peperangan, biarlah Tuhan Kau memberikan damai sejahtera bagi mereka sehingga para pemimpin negara boleh memikirkan bagaimana kesejahteraan daripada rakyatnya. Tuhan yang menolong, Tuhan memberkati, baik itu negara-negara yang sedang bergejolak maupun negara-negara yang dalam keadaan aman. Biarlah Tuhan yang terus memberkati. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk setiap orang percaya. Biarlah Tuhan juga yang menolong setiap orang percaya, sehingga di dalam kehidupan mereka, semakin mereka melayani Tuhan, semakin mereka mengerti bahwa mereka adalah seorang pelayan yang melayani Tuhan, yang sudah mempercayakan satu pelayanan kepada mereka, sehingga mereka bisa dengan kerendahan hati melayani Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati setiap kami, sehingga semakin kami melayani Tuhan, semakin kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Daja请站立。 Jemaat kami persilakan berdiri.使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。 第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣土相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. 经经文是从诗篇104篇24到35b 节。耶和华，你所造的何其多，都是你用智慧造成的，遍地满了你的丰富。那里有海大水，哪里有船行走，有你所造的鳄鱼游泳在其中。知道仰望的安置的事物。你给他们，他们便吃起来；你掌守他们饱的美食。你湮灭他们眷属，为他们的事情，他们就sống死。你发出你的灵，他们便受造；你使地面更换为新。愿耶和华的荣耀存到永远，愿耶和华喜悦自己所造的。他看地，地便震动；他摸山，山就冒烟。我要一生向耶和华唱诗，我还活的时候，要向我神歌颂。愿他以我的默念为甘甜，我要因耶和华欢喜。一起读。我的心啊，要称颂耶和华，你们要赞美耶和华。阿门。
Responsoria kita ambil dari kitab Mazmur 104 ayat 24 sampai 35b. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan sehingga aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. 听神的话之前，我们唱第3首诗歌。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dengan lagu nomor 3, Allah Roh Kudus Jamah Hatiku. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan
Baik jemaat terkasih, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini Tuhan, di hari yang berbahagia ini, kami boleh bersama-sama di dalam ibadah ini merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Biarlah Tuhan ini mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan ingin agar kami semuanya yang sudah menerima kuasa Roh Kudus, kami bisa pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan kasih Tuhan. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memimpin kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami supaya kami boleh mengerti apa rencana Tuhan lewat firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, mari kita sama-sama melihat Alkitab kita dari Yohanes, Injil Yohanes pasal 14. Kita akan membaca ayat 8 sampai ke 17. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan bacakan bagi kita semuanya. Biarlah kita semuanya boleh mengikutinya dari dalam hati kita. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-8 sampai 17, demikian firman Tuhan. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan aku juga yang kamu minta dalam namaku, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini adalah hari yang berbahagia bagi setiap orang percaya. Ketika mereka bisa datang bersama-sama untuk beribadah, untuk merayakan hari turunnya Roh Kudus atau sering disebut hari Pentakosta. Nah, ketika Roh Kudus turun kepada orang-orang percaya, khususnya pada waktu zaman Tuhan Yesus, murid-murid sedang berkumpul di dalam satu rumah, mereka terus berdoa sambil menantikan Roh Kudus turun. Ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka tidak bisa tinggal diam. Lalu mereka keluar untuk memberitakan Injil. Memberitakan kabar keselamatan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga bagi mereka yang salah terhadap Tuhan Yesus, bagi mereka yang menganggap Tuhan Yesus sudah mati, mereka boleh mendengar bahwa Yesus sudah bangkit
dan hari ini dia sudah di surga dan mencurahkan Roh Kudus kepada setiap orang. Sehingga semua orang yang salah paham tentang Yesus Kristus, mereka boleh menerima kabar sukacita itu dan mereka boleh menerima kepastian bahwa mereka akan mendapatkan keselamatan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hal ini dilakukan oleh murid-murid. Bahkan di Alkitab, di Kisah Para Rasul pasal 2 diceritakan, sekali murid-murid berkhotbah, kira-kira ribuan orang percaya. Dan di Alkitab juga dikatakan, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Artinya ketika mereka sudah berkhotbah, di situ banyak orang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, apakah setiap orang percaya ketika dia percaya sudah bertobat itu sudah cukup? Ternyata tidak. Setiap orang yang sudah percaya, sudah bertobat, dia harus melakukan tugas dari Tuhan, yaitu pergi memberitakan Injil. Nah, hari ini melalui firman Tuhan yang kita baca, ini juga menceritakan Yesus berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu bahwa dia akan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi mereka. Dan waktu Tuhan akan naik ke surga, Tuhan sendiri mengatakan, "Aku tidak meninggalkan kamu sendirian, tapi aku akan mengirim, Bapa akan mengirim Roh Kudus." Makanya dia memberitahukan kepada murid-murid. Nah, pada waktu itu, di sini dikatakan, Filemon pada waktu itu dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, "Bapa, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Nah, saudara yang terkasih, ternyata bagi murid-murid selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bagi mereka tidak cukup mengerti siapa Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus menjawab dia ketika dia mengatakan, "Tunjukkanlah Bapa itu kepadaku." Nah, Tuhan Yesus langsung memberitahukan kepada dia di ayat yang ke-9. "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku." Tuhan Yesus katakan, sudah lama engkau bersama dengan aku. Sudah banyak mujizat yang engkau lihat daripadaku. Dari kehidupan yang kita bersama-sama lalui. Sudah begitu banyak mujizat yang terjadi, kesembuhan yang terjadi, bahkan orang yang mati dibangkitkan sudah ada. Tapi engkau sama sekali tidak mengenal aku. Nah, saudara yang terkasih, ini menggambarkan bahwa setiap orang percaya, sekalipun dia rajin beribadah, tidak menjamin bahwa dia sungguh-sungguh sudah mengenal Tuhan. Karena banyak orang datang beribadah, mungkin supaya hanya mengisi absen. Banyak orang datang beribadah, ya mungkin supaya tidak dikunjungi. Banyak orang datang beribadah, hanya untuk duduk beristirahat sambil cek HP kalau ada WA atau lain-lainnya masuk. Nah, saudara yang terkasih, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan itu masuk kiri, keluar kanan. Dan bagi mereka selesai ibadah, ya sudah. Dan tidak ada keinginan untuk melakukan firman Tuhan. Atau bahkan mereka juga tidak tahu firman Tuhan hari ini apa. Tidak mengerti. Oleh karena itu banyak orang percaya, ya kira-kira mirip seperti Filipus. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Aku akan pergi kepada Bapa dan aku tidak meninggalkan kalian," maka Bapa akan mengutus Roh Kudus untuk kalian. Filipus bertanya, "Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Nah, saudara yang terkasih, hal itu juga sering terjadi dalam kehidupan orang percaya.
karena mereka tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Bahkan ketika kita sudah mempunyai satu program untuk membaca firman Tuhan, banyak orang punya alasan tidak punya waktu membaca firman Tuhan. Tetapi kalau kita cek di dalam diri kita masing-masing, untuk waktu-waktu yang lain, berapa banyak kita habiskan untuk komunikasi dengan teman? Berapa banyak waktu kita habiskan untuk minum-minum kopi? Berapa banyak waktu kita pergunakan untuk main-main HP? Sementara waktu untuk bersama dengan Tuhan kita mengatakan tidak ada waktu. Nah, saudara yang terkasih, ini satu krisis bagi kita semua. Karena kita sudah lebih tertarik kepada hal-hal dunia ini. Nah, melalui apa yang ditanyakan oleh Filemon, Yesus memberitahukan kepada dia, "Engkau tidak mengenal aku, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepadaku?" Itulah yang Yesus katakan kepada Filemon dan kepada kita semua. Bahwa ketika kita sudah mengenal Tuhan, kita pasti sudah mengenal Bapa yang di surga. Nah, saudara yang saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau di dalam Injil Yohanes ini kita melihat, selanjutnya Tuhan Yesus juga mengatakan, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?" Artinya dia mau katakan, aku dan Bapa itu adalah satu. Engkau sudah melihat aku, engkau sudah melihat Bapa yang di surga. Nah, saudara yang terkasih, Yesus mengatakan, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Ini diulangi oleh Yesus kembali, supaya Filemon dan murid-murid dan lainnya mereka benar-benar percaya kepada Yesus yang adalah Bapa di surga juga. Sehingga pada ayat yang ke-15, Yesus mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Nah, saudara yang terkasih, seringkali kita mengatakan, aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi engkau, Yesus. Tapi apakah ucapan kita sesuai dengan tindakan kita? Ketika kita mengatakan, aku mengasihi Tuhan, apakah yang kita lakukan juga mengasihi Tuhan? Numpang tanya kepada kita, sampai saat ini, sudah berapa taat kita kepada Tuhan? Kepatuhan kita kepada Tuhan sudah berapa banyak? Ya, mungkin ada yang mengatakan, wah, saya patuh datang beribadah. Saya setiap hari ada membaca firman Tuhan. Dan saya tidak pernah menyakiti orang lain. Mungkin itu konsep kita, bahwa kita sudah mengasihi Tuhan. Tapi lebih daripada itu, Yesus katakan, barang siapa mengasihi aku, yaitu Yesus, dia akan melakukan perintahku. Apa perintah Tuhan Yesus? Kita ingat, sebelum Yesus berpisah dengan murid-muridnya, dia mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan bahkan dia berkata kepada murid-muridnya, ketika engkau menerima kuasa Roh Kudus, maka pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Apa perintah daripada Tuhan Yesus? Yaitu memberitakan Injil. Bagaimana cara kita memberitakan Injil? Kita bisa memberitakan Injil lewat kehidupan kita. Kita bisa memberitakan Injil lewat apa yang bisa kita lakukan. Kita bisa memberitakan Injil mungkin dengan membagikan kertas pujian
Kita bisa memberitakan Injil, mungkin juga membagikan renungan yang ada kepada setiap orang. Bahkan saat ini sangat mudah bagi setiap orang percaya untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Yaitu ketika kita menerima firman Tuhan, ketika kita menerima renungan yang bisa menguatkan, kita membagikan kepada teman-teman kita. Karena ada satu kesaksian dari seorang bapak, dia mengatakan, "Boksu, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya sudah tua. Saya hanya bisa dengan HP saya. Setiap pagi saya mendapatkan firman Tuhan. Setiap pagi saya mendapatkan kata-kata yang menguatkan saya dari firman Tuhan. Saya akan bagi kepada teman-teman saya, supaya mereka yang di dalam kekosongan, di dalam kesedihan, mereka boleh dihiburkan, dikuatkan." Dan dia katakan, ternyata apa yang saya lakukan kelihatannya sepele, membagikan firman Tuhan. Tapi ternyata dari teman-teman saya, ada beberapa orang mengatakan, "Terima kasih sudah membagikan firman Tuhan ini. Saya sangat dikuatkan, saya sangat diberkati." Nah, saudara yang terkasih, ini hal yang sederhana. Kenapa kita tidak lakukan untuk memperluas kerajaan Tuhan, untuk patuh kepada perintah Tuhan? Nah, saudara yang terkasih, satu kali di satu gereja, ada seorang jemaat yang sudah tua. Dan jemaat ini karena dia sudah tua, kemudian kakinya mulai lemah. Oleh karena itu dia perlu menggunakan tongkat. Dan mulai kakinya lemah, mulai dia menggunakan tongkat, dia jarang keluar rumah. Kenapa? Karena dikatakan bahwa dari kamar dia menuju kamar mandi saja, jalannya sudah setengah mati. Sudah capek bagi dia. Dan kadang-kadang kakinya lemas. Karena ada tongkat dia bertahan di situ. Kalau pada umumnya kita berkunjung kepada orang yang sudah mulai sakit, biasanya mereka akan katakan, "Saya sudah tidak berguna lagi. Bo yong lewa. Hami pun beya. Apapun tidak bisa saya lakukan. Saya sudah tidak berguna. Jalan saja ke kamar mandi, mau jatuh. Untuk apa lagi? Saya tinggal tunggu waktu. Kapan saya dipanggil oleh Bapa di surga." Seolah-olah orang ini sering kali mengatakan dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tapi lain dengan jemaat yang tadi. Dia sudah tidak bisa kemana-mana. Oleh karena itu orang-orang gereja setiap kali punya waktu mereka giliran datang besuk kepada jemaat yang sudah tua ini. Setiap kali mereka datang, jemaat ini dia ambil pen, dia tulis di bukunya. Hari ini siapa datang, dia tulis namanya. Besok siapa datang, dia tulis namanya. Nah, saudara yang terkasih, ketika jemaat ini sudah tidak ada di dunia ini, sudah meninggal, keluarganya menemukan satu buku yang berisi nama-nama jemaat yang pernah mengunjungi dia. Dan ternyata jemaat yang sakit ini, setiap orang yang datang kepada dia catat namanya, kemudian dia mendoakan orang itu. Karena dia tahu, dia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya dia bisa lakukan berdoa bagi orang yang sedang giat melayani. Nah, saudara-saudari yang terkasih, oleh karena itu kita jangan sering mengatakan tidak ada guna lagi hidupku. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya tinggal tunggu waktu saja. Nah, saudara yang terkasih, sungguh sedih
orang yang percaya tapi tidak punya pengharapan. Harusnya kita seperti jemaat yang sudah usia lanjut itu, punya semangat meskipun dia dari jasmaninya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia punya kekuatan berdoa. Nah itu dia lakukan. Sehingga waktu malam penghiburan, ketika anaknya menceritakan kesaksian hidup dari orang tuanya, semua jemaat merasa terpukul. Karena mereka merasa orang yang sudah kelihatan tidak punya kekuatan apa-apa, seharusnya dia punya alasan mengatakan, aku sudah tidak bisa melayani, aku sudah tidak bisa melakukan firman Tuhan, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia tidak putus asa, dia masih berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Nah, ketika Filipus bertanya kepada Tuhan, Tuhan katakan, kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Aku akan pergi untuk mempersiapkan tempat bagi kamu. Dan aku akan minta kepada Bapa untuk mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus, yang menyatakan kebenaran bagi semua orang percaya. Sehingga kamu tetap dipelihara oleh Roh Tuhan. Tetap di dalam kebenaran. Nah saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus mengatakan, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan perbuatan yang lebih besar. Perbuatan yang lebih besar. Barang yang siapa yang mengasihi aku, dia akan menuruti perintahku. Perintah apa? Yaitu memberitakan kabar sukacita kepada semua orang. Tuhan tidak ingin ketika kita percaya, kita cukup puas menjadi seorang percaya saja. Lalu tinggal duduk-duduk, tinggal tunggu waktu kapan dipanggil Tuhan. Nah ini berarti kita menyia-nyiakan hidup kita. Hidup kita yang Tuhan berikan kita sia-siakan begitu saja. Bukankah dalam kehidupan kita, kita sering mengatakan hidup ini adalah kesempatan? Jangan kita pandai di dalam berkata-kata, tapi dalam pelaksanaan kita tidak pernah melakukan atau tidak pernah memikirkan untuk melakukannya. Oleh karena itu, ketika Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang, Tuhan ingin agar setiap orang menjadi orang Kristen yang aktif, yang hidupnya melakukan kehendak Bapa, yaitu memberitakan Injil. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil? Seperti tadi yang sudah saya katakan, berbagi kepada mereka melalui firman Tuhan yang kita dapatkan, melalui kesaksian hidup kita, melalui pembagian buku traktat yang kita miliki, itu juga termasuk melakukan kehendak Bapa yang di surga. Oleh karena itu, marilah di dalam hari raya Pentakosta ini, kita kembali mengoreksi diri kita. Sudahkah saya sebagai seorang percaya melakukan kehendak Bapa yang di surga? Mungkin kita yang baru mendengar, kita merasa saya akan mulai melakukan. Mintalah kekuatan dari Roh Tuhan. Mungkin kita yang sudah melakukan, kita terus mohon kepada Tuhan supaya kita terus bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Janganlah menjadi orang percaya yang hidupnya sia-sia. Sampai nanti ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan panggil kita, berapa jiwa yang kamu bawa? Kita jangan katakan, oh Tuhan saya nggak pandai, saya belum belajar bagaimana memberitakan Injil.
kesaksian hidup kita itu juga bagian dari kita sudah melakukan kehendak Bapa. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa lebih giat melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih pada hari ini melalui perayaan Hari Pentakosta. Kami diingatkan bahwa kami bukan hanya menerima kuasa Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan kepada kami, tapi kami mau menunjukkan bahwa kami mengasihi Tuhan dengan melakukan kehendak Bapa yang di surga. Tuhan kiranya menolong kami semuanya, memimpin kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk di dalam baptisan kudus, baptisan anak, kemudian nanti dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Akan mulai liturgi untuk baptisan anak. Saudara-saudara yang kekasih, mengingat bahwa semua manusia adalah ahli waris atas hidup kekal dan menjadi tujuan dari anugerah penyelamatan Roh Kudus, maka Yesus Kristus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang, jangan halang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Sebab itulah saya meminta agar kamu memohon kepada Allah Bapa demi Yesus Kristus, supaya dengan rahmat-Nya yang berkelimpahan itu, Dia menganugerahkan kepada anak-anak yang akan dibaptis ini, supaya ia akan tetap di dalam persekutuan gereja kita yang kudus. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami memohon kepadamu agar dengan kebaikan-Mu yang tidak terhingga itu, Engkau berkenan memandang anak-anak ini, serta memberkati mereka supaya dengan pertolongan Roh Kudus, mereka dapat bertumbuh dalam iman, bersukacita dalam pengharapan, berakar dalam kasih, serta melalui hidup yang fana ini, mereka dapat masuk ke dalam dengan kemenangan ke dalam hidup yang akan datang demi kepercayaan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kepada orang tua dari Katriona, kepada orang tua yang terkasih, oleh karena anak ini sekarang kamu serahkan untuk dibaptis menurut peraturan gereja Kristen, dan oleh karena itu dengan perbuatan ini mereka diserahkan kepada Allah dan gerejanya, maka adalah menjadi tugas dan kewajibanmu untuk mengajarkan kepadanya arti serta maksud baptisan yang kudus ini. Demikian juga ajas iman kita yang kudus, serta sifat hidup Kristen. Kamu juga berkewajiban melatih mereka, supaya dengan hormat, teratur, dan rajin, mereka menghadiri kebaktian Kristen, baik kebaktian umum maupun kebaktian di rumah tangga. Dan juga dengan hormat dan sukacita mereka menerima pengajaran tentang firman Allah di dalam segala hal, baik dengan perintah
maupun teladan. Haruslah kamu memimpin mereka ke dalam kasih Allah dan pelayanan terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya akan bertanya kepada orang tua. Maukah kamu dengan hikmat berjanji untuk menunaikan segala kewajiban, tugas, dan tanggung jawabmu ini dengan pertolongan Tuhan? Jika mau, katakan kami mau berjanji Tuhan menolong kami. Dengarkanlah firman Tuhan dari Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16, demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak ini datang kepadaku, janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaannya." Lalu ia memeluk anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Katriona Gracela Huang, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai serta melindungi engkau dari sejak sekarang engkau masuk ke dalam kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, berkatilah anak ini supaya sama seperti pertumbuhan tubuhnya, dan demikian juga ia bertumbuh di dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, dan dengan pengaruh dari Roh-Nya yang mengendalikan dan membaharui kami, dapat hidup dengan anak yang benar, menjadi anak yang benar, dan setia melayani Tuhan selama hidupnya. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur hari ini ada jiwa baru yang dibaptis, yaitu anak dari Pak Sutri Fendi Husin dengan Paramita. Ini adalah jiwa baru dan kita mau supaya orang tuanya diberikan hikmat untuk mendidik anaknya tetap di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kami minta kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di GMI Marconi untuk bisa mengucapkan selamat kepada kedua orang tua, juga kepada anaknya. Kami persilakan dan juga mewakili majelis, kami minta Ibu Mika untuk bisa memberikan ucapan selamat. Kami minta untuk hamba-hamba Tuhan kita tetap berdiri foto bersama dengan
keluarga ini. Hamba-hamba Tuhan saja kita mau foto bersama. Pak Su Esther, kami minta untuk maju ke depan. Turun. Su Esther. Ya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk menyatakan dukungan kita kepada kedua orang tua ini. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus. Mari kita membuka buku nyanyian kita di buku liturgi perjamuan kudus di halaman 23. Pimpin ke Kalvari, kita akan menyanyikan ayat pertama dalam bahasa Mandarin, ayat keempat dalam bahasa Indonesia. Semani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu, pimpin ke Kalvari. Kita buka buku liturgi perjamuan kudus kita. Halaman 2 bahasa Mandarin, halaman 3 bahasa Indonesia. 邀请文，你们若正式悔罪，与人亲爱和睦，立志之心，从今以后遵主的命令，行主的圣道，就当存信心前来到全能上帝的台前。恭敬地跪下，谦虚地忏悔，领这圣餐，得受安慰。Jemaat dipersilakan duduk, silakan. Kita sama-sama membaca poin kedua, 我们一起来念认罪文。无所不能的上帝，我主耶稣基督的创造万物、审判万人的主，现在我们承认及悔恨我们仅仅罪恶，
我们素来在思想上、行言语上、行为上都有过恶，得罪上主，干犯主的盛怒。现在我们诚意忏悔，痛恨我们自己行为，不心责问，十分忧伤。求慈悲的父怜悯我们，为圣子我主耶稣基督赦免我们从前的罪，又施恩典叫我们从今以后改过自新，尊主的圣意，永远服侍主，将尊贵荣耀归于主的圣名，这是靠主耶稣基督求的。阿们。我们一起来祷告。Mari kita berdoa. 无所不能的上帝，我们在天上，我们的天父，主曾发大慈悲，应许将赦罪的恩赐给诚心悔罪的正是信靠主的人。现在求主怜悯我们，赦免我们，救我们脱离一切罪恶，激发我们，坚固我们，使我们永以为善，能永远的生命。这是靠我主耶稣基督求的。阿们。Dengarlah apa yang dikatakan dalam Alkitab pada mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Angkatlah hatimu. Kami mengangkat hati kami kepada Tuhan. Biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita berbuat demikian. Memang selayaknya, benar dan wajiblah kami pada setiap waktu dan pada setiap tempat mengucapkan syukur padamu ya Tuhan, Bapa yang kudus, yang maha kuasa, Allah yang kekal. Sebab itu beserta dengan malaikat dan para tentara surga, kami memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia, dan selalu memuji Tuhan serta berkata, Kudus, 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 Allah Tuhan sekalian alam, penuhilah surga dan bumi dengan kemuliaan-Mu. Bagimulah kemuliaan, ya Tuhan yang maha tinggi. Amin. 无所不能的上帝，我们的天父，为要救赎我们，曾发大慈悲，使独生子耶稣基督在十字架上受死。基督在十字架上献上己身，为世人做完完全全的祭物，替世界人民赎清一切罪孽。他又设立这个圣礼，在福音书中吩咐我们常常奉行，纪念他的受死，直到在降临的时候。现在我们恭敬不求慈悲的天父，应允我们的祷告，施恩给我们，使我们遵守圣子救主耶稣基督的命令，纪念他受死一害，领受主所赐的这饼和酒，就是领受他的身体与宝血。主耶稣被卖的那夜，拿起饼来祝谢了，就拨开说：“你们拿作册，这是我的身体，为你们死了。你们应当如此行，因为是纪念我。”饭后又拿起杯来，祝谢了，递给他们说：“你们都要喝，这杯是我立新约的血，为你们和众人免罪流的。你们每逢喝的时候，要如此行，是纪念我。”阿们。Mari kita sama-sama
membacakan poin 8, Omenici Lainien Cienkong Jin Zuwen, doa menghadap meja Tuhan. 慈悲的主，我们来到主的圣座前，不敢靠自己的义，唯靠主的大恩典。我们是其实下不配的，为主永物更刚强是怜悯，叫我们能领受上帝爱子耶稣基督的身体和宝血，使我们犯罪的身体和灵魂都可以他的血洗净，而获得丰富的生命。我们就常住在基督里面，基督也常住在我们里面。阿们。Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, ini menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan hendaklah engkau menerimanya dengan iman dan ucapan syukur. Silakan. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Silakan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Hari ini kami datang ke meja Tuhan menerima unsur perjamuan kudus. Biarlah ini mengingatkan kepada kami akan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus. Dan biarlah melalui unsur perjamuan kudus yang telah kami terima, boleh membuat kami lebih giat lagi melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Baik, jemaat yang terkasih, jika kita ingin menerima perjamuan kudus, dipersilakan kita untuk bangkit berdiri dari tempat duduk. Nanti kami akan membagikan kepada kita semuanya. Dan kalau kita sudah menerimanya, biarlah kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Nanti akan dipimpin dari depan untuk bersama-sama menikmati perjamuan ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan
naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, ini menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan hendaklah engkau menerimanya dengan iman dan ucapan. Yesus 说，这是我为你舍的身体，你拿这个吃，纪念耶稣为你受死，应当以信心领受，并且感谢。请吃，silakan. Kemudian kita mengangkat anggur perjamuan. Yesus 说：“这是我立新约的血，为你流出来的。你拿这个喝，纪念耶稣为你流的血，心里应当感谢。” Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, perintah daripada Tuhan, yaitu membawa kabar sukacita kepada setiap orang yang kami temui. Terima kasih Bapa, dan mohon kiranya Tuhan yang terus menolong kami agar tetap bisa menjaga kesucian hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka doa berkat yang ada di halaman 19. Kita sama-sama membacanya. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, hamba-hambamu yang hina ini telah menjalankan sakramen perjamuan kudus. Terimalah persembahan puji dan syukur kami dengan senang hati. Kami memohon dengan sungguh-sungguh supaya kami dan seluruh jemaat-Mu diberkati dengan berbagai karunia dan dihapuskan dari semua dosa Kristus. Kini kami mempersembahkan jiwa dan tubuh kami sebagai korban yang layak, yang suci dan yang hidup kepadamu. Kiranya kami sekalian yang telah menerima perjamuan kudus ini mendapat anugerah dan berkat-Mu. Janganlah memandang dosa-dosa kami dengan sudah diampuni oleh Yesus Kristus, oleh karena layak untuk natamkan. Terimalah dengan senang hati. Kiranya segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa dan maha kuasa, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
我要把甘心祭献给你，耶和华，我要称赞你的名，这名本为美好。 Dengan rela hati aku mempersembahkan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. 我们要奉献最好的给神。我们唱第4首诗歌《奇异恩典》。 Kolektor, kita memuji Tuhan dengan lagu sangat besar anugerah. Sangat besar anugerah memenuhi hidupku. Dulu sesat ini pula Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tiada henti Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu, keselamatan, dan kesehatan yang Kau anugerahkan pada kami Tuhan sampai detik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Kau berikan pada kami. Begitu kayanya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau membimbing kami dalam setiap jalan kami. Terima kasih Bapa.
Terima kasih untuk berkat-Mu yang begitu melimpah Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga sampai saat ini Tuhan, kami masih diperbolehkan untuk datang ke hadapan-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, ampuni kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang lemah Tuhan. Hati kami selalu tergoda Tuhan akan dunia ini Tuhan. Berkati kami Tuhan. Kuatkan iman kami Tuhan. Tarik kami Tuhan bila kami tersesat. Tuntun kami Tuhan dalam setiap langkah kaki kami, sehingga kami boleh menyelesaikan kehidupan kami Tuhan hanya di dalam jalan-Mu dan berkenan bagi Engkau. Bapa, saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, membawa persembahan padamu. Ya Tuhan, Kau kuduskan sehingga boleh layak untuk kemuliaan nama-Mu, layak untuk pekerjaan-pekerjaan membangun kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu sebagai persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 但愿上帝祝福我们所奉献的一切财物，分别为圣用在圣工，国产神国荣耀主名。还没结束我们的崇拜，我们唱第5首诗歌。 Kita memuji Tuhan dengan lagu nomor 5, Tuhan ini tugas kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam, mereka yang tersesat, hati kami tiba seperti hati-Mu Yesus. Berikan pada kami, berikan pada kami hati
主祷文善意颂祝福。 Doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。普天之下，万国万民，齐声赞美父子生命，三位一体，同永同尊，万有之源，万福之本。阿门。 Jemaat yang terkasih, kita terima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. 我们领受上帝的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus itulah yang memberkati kamu sekalian di dalam melakukan kehendak Bapa di surga, yaitu memberitakan Injil mulai saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh. Amin. Baik, jemaat terkasih, kita akan melihat untuk persembahan minggu lalu kita bisa memperhatikan di warta. Kemudian petugas pelayanan minggu depan kiranya bisa mempersiapkan diri. Selanjutnya adalah warta gereja. Hamba Tuhan dan majelis mengucapkan selamat hari Pentakosta bagi kita semua dan juga mengucapkan terima kasih bagi kita yang masih setia di dalam mengikuti ibadah baik di tempat ini maupun di rumah kita masing-masing. Ingat selalu protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, persekutuan doa Rabu malam tetap diadakan lewat Zoom dengan petugas Saudara Johannes. Hari ini jiwa baru yang sudah menerima baptisan anak yaitu Katriona Gracela Huang, putri dari Pasutri Effendi Husin dengan Patri Paramita Simin Ciamas. Kemudian perayaan Hari Ayah akan diadakan pada hari Minggu tanggal 19 Juni. Dan bagi kita untuk terus giat membaca Alkitab seperti yang sudah ditentukan. Dan bagi yang ingin memberikan persembahan juga bisa scan barcode atau transfer ke rekening atau juga titip kepada sekretariat. Kemudian PWMI dan P2MI itu akan diadakan minggu depan selesai ibadah. Demikian warta bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti